thank you sudah memilih topik pembelajaran ini. Kalau kamu masih punya pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar atau kamu bisa langsung kontak CP Tutor yang ada di Instagram @jaclass. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enjoy learning. Let's educate in integrity. Oke, masih ingat apa itu produk sampingan? Produk sampingan bisa kita sebut juga sebagai produk gagal, ya. Produk gagal itu maksudnya apa, C? Ya, dia berbeda dengan produk utama. Dia diharapkan punya standar tertentu. Bentar, C mute dulu. Dia diharapkan memiliki satu standar tertentu, tapi standarnya itu tidak terpenuhi gitu. Ya, karena standarnya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dijual dengan harga sesuai dengan harapan. Makanya akhirnya dia dijual dengan harga khusus, ya. Dan tidak sedikit produk sampingan yang perlu proses tambahan dulu, baru akhirnya dia bisa dijual. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya, ayo diingat-ingat. Apakah produk sampingan itu menerima cost allocation dari joint cost? Boleh jawab di personal chat aja. Apakah dia menerima atau tidak? Terima atau tidak? Tidak. Ya, jadi yang menerima alokasi itu hanya produk utama. Produk bersamanya. Tapi kalau dia adalah produk sampingan, tidak menerima alokasi. Gitu ya. Ya, jadi simpelnya produk gagal dari sebuah proses bersama. Ya, sebagai akuntan, kita perlu melakukan pencatatan yang tepat terkait dengan produk ini. Gitu. Jadi kita harus benar-benar catat dengan benar. Nah, terdapat dua pendekatan metode pencatatan yang dapat kita buat. Ya, jadi ada asset recognition method sama ada revenue method. Apa ini ya? Kalau asset recognition method itu pencatatan dilakukan saat produksi berlangsung atau kita bisa sebut juga sebagai production method. Ya. Sedangkan kalau revenue method itu pencatatan dilakukan saat penjualan berlangsung. Oke. Jadi ini dua metode atau pendekatan. Jadi dua cara ngitung gitu. Jadi nggak ada yang oh yang benar yang mana, yang salah mana, enggak. Ini tergantung preferensi perusahaan. Dia mau mencatatnya pada saat kapan. Oke. Jadi diingat-ingat kalau asset recognition method itu pada saat produksi. Makanya kita bisa sebut juga sebagai production method. Apa C hubungannya aset dengan produksi? Ya. Komponen dari aset itu adalah inventory. Oke, barang gagal atau produk sampingan ini itu kita simpan dalam yang namanya inventory ketika dia diproduksi. Ya, persediaan barang dagang. Oke. Nah, ketika dia dicatat pada saat produksi, berarti itu kan barang belum terjual ya. Ketika belum terjual, itu kita akui sebagai asetnya kita. Makanya disebut asset recognition method. Di mana di asset recognition method itu ada yang sifatnya tidak langsung dan ada yang langsung. Nah, apa bedanya nanti kita bisa lihat di cara perhitungannya ya. Jadi sebenarnya ini masalah pencatatan aja kok. Oke. Kalau revenue method sesuai dengan namanya revenue, revenue itu pendapatan. Jadi kalau kita ngomong pendapatan itu ketika barang sudah terjual. Makanya kita bisa sebut juga sebagai sales method. Oke, sama seperti aset ada dua metode, metodenya dia bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain ya, other income at selling point method ya, atau kita bisa akui sebagai pendapatan bersih lain-lain. Oke. Nah, gimana bedanya? Kita coba lihat di bawah ya. Nah, ini contoh ya. Diketahui terdapat 1000 kg produk sampingan yang dapat dijual dengan proses tambahan sebesar 750 per kilo. Apabila harga jual setelah proses tambahan itu adalah 6.000 per kilo, tentukan pencatatan yang tepat. Nah, balik lagi, kalau kita ngomong asset recognition method, itu berarti ketika produksi terjadi. Ya, berarti kita catatnya pada HPP. PDP ini apa sih? PDP itu apa? PDP. WIP, ya. Produk dalam proses, gitu. Jadi kalau buat yang bingung PDP itu apa? Itu produk dalam proses atau work in process. Produk sampingan. Ya. Lalu jurnalnya apa di sini? PDP, produk sampingan, ya, pada HPP. HPP, produk bersama. HPP itu apa? HPP itu apa?
harga pokok produksi. Produksi ya. Kenapa? Karena asset recognition method itu dicatat ketika produksi. Jadi HPP di sini konteksnya adalah harga pokok produksi dari produk bersama. Oke? Oke ya. Nah, lalu di sini ada PDP. PDP sama ya, WIP produk sampingan sama macam-macam akun. Kenapa kok namanya macam-macam akun? Karena sebenarnya ada banyak akun yang bisa digunakan gitu ya. Tapi supaya ringkas kita menggunakan satu akun yang namanya macam-macam akun gitu. Ya, sekali lagi saya ingetin bahwa nama akun dalam accounting itu bisa macam-macam, tergantung dengan kebijakan perusahaan. Yang penting kita itu bisa mengidentifikasi dia itu sebagai apa. Sehingga kita bisa menentukan debit dan kreditnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu yang pertama nih. Yang pertama, kok bisa pencatatannya seperti ini? Yang tidak langsung ya. Kalau tidak langsung itu artinya dia satu-satu tuh. Ya, jadi ada dua step. Ini step yang pertama, ya, ini yang kedua. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya. Kalian perhatikan di sini, ini jurnalnya adalah kita membebankan dia ke pekerjaan dalam proses. Ya. Dibebankan di pekerjaan dalam proses. Nah, yang pertama adalah HPP produk bersama. Itu sebesar 5250. Itu asalnya dari mana sih? Asalnya dari mana? Dari sini loh. Kalau misalnya kita menggunakan metode tidak langsung, maka kita pakai NRV. NRV itu rumusnya apa? Setelah proses tambahan dikurangi biaya tambahannya. Gitu. Jadi jurnalnya adalah WIP produk sampingan pada HPP produk bersama. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah macam-macam akun. Macam-macam akun ini apa sebenarnya? Ini tuh bicara soal biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini kan bisa macam-macam ya. Biaya tambahannya bisa macam-macam. Tapi kita ringkas, macam-macam akun ini 750. Kita bebankan juga ke pekerjaan dalam proses. Oke? Nah, ini adalah metode membebankan dia ke pekerjaan dalam proses. Nah, setelah dalam proses, ya, ini kan PDP ya, pekerjaan dalam proses, kita mau pindahkan dia ke produk jadi. Urutannya itu kan selalu seperti itu ya. Kita bebankan ke WIP, WIP udah selesai, kita akui sebagai barang jadi, berarti dari WIP kita pindahkan ke finish good. Oke? Nah, setelah itu, kalau dia sudah selesai, dia mau dijual, ya udah, finish good-nya berkurang, lalu kita terima yang namanya cash atau account receivable. Seperti itu. Ada pertanyaan? Itu yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung ya, itu kita langsung akui dia sebagai ini, other income at production point method. Jadi jurnalnya itu kayak gini. Ya. Ini catatannya ya, penjualan bersih produk sampingan dicatat sebagai pengurangan PDP produk bersama. Segera setelah produk bersama selesai dilakukan. Jadi setelah proses produk bersama itu selesai dilakukan, ya, dia langsung diakui sebagai pengurangan. Nanti kita lihat di bawah ini ada pencatatannya. Atau nanti Cia langsung turun ke bawah ya. Jadi intinya jurnalnya tuh hanya pakai satu ini aja. Jadi PDP produk sampingan pada PDP produk bersama. 5250 sama 5250. Kita coba lihat di bawah aja ya. Nah gini. Ini untuk yang asset recognition method. Kalian perhatikan yang warna kuning ini. Jadi kalau kita menggunakan asset recognition method, gitu ya, itu ketika production process. Jadi dia itu sifatnya adalah mengurangi COGM. Ya, jelas sesuai dengan jurnalnya diperhatikan. Ini adalah expense ya, HPP itu expense. Tapi kalau misalnya HPP itu ada di kredit, berarti expense-nya berkurang. Kok bisa, C? Iya, karena saldo normalnya HPP itu ada di mana? Debit kan? Jadi ketika dia di kredit, berarti dia berkurang. Gitu. Jadi untuk metode asset recognition method ini, produk sampingan, nilai dari produk sampingan itu ya, NRV-nya mengurangi COGM. Simpelnya begitu. Ya. Sedangkan yang metode langsung ya, dia juga mengurangi. Ya, dia juga mengurangi. Tapi dia menguranginya itu di bawah sini.
Dia mengurangi nilai bersih penjualan produk sampingan. Jadi dia bermainnya di COGS. Seperti itu. Jadi dia mengurangi COGS-nya. Tapi secara prinsip sebenarnya sama, hasilnya juga sama. Jadi cuma yang membedakan itu adalah cara pencatatannya saja. Gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya kalau revenue method. Nah, kalau revenue itu kita tidak catat di bagian COGM COGS. Kita catatnya itu di bagian pendapatan gitu. Ya. Jadi yang kita catat tuh ini loh. Kita langsung akui dia sebagai pendapatan lain-lain produk sampingan. 6.000. Jadi pendapatan ini adalah pendapatan umumnya kita gitu ya. Lalu karena kita ada jualan barang yang rusak nih ya, kita juga akui dia sebagai pendapatan lain-lain, produk sampingan 6.000. Itu kalau yang metode pendapatan lain-lain ya. Pendapatan bersih lain-lain apa? Sebenarnya mirip ya. Ini loh hasilnya sama semua. Cuma bedanya kalau misalnya pendapatan lain-lain itu kamu catatnya adalah setelah atau di bawahnya pendapatan revenue. Tapi kalau misalnya kita akui sebagai pendapatan bersih lain-lain, maka kita akuinya di bawah sini, gitu. Tapi balik lagi ke warna hijau ini, semua itu sama hasilnya. Jadi itu hanya perbedaan kayak kamu mau catatnya di sebelah mana. Kamu mau catat ketika produksi, atau kamu mau catat ketika kamu akui itu sebagai penjualan. Kalaupun ketika penjualan, kamu mau catatnya di bagian atas atau di bagian bawah dalam laporan keuangan. Jadi kasih frameworknya dulu bahwa anggaran, strategi, and master budget. Strategi di depan berarti kita itu lagi membangun sebuah strategi, ya. Kalau kita ngomong strategi, pasti nanti akan ada tujuannya, ya. Sehingga jelas anggaran ini adalah sebuah metode, sebuah strategi untuk kita bisa nanti mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh bisnis. Ya, anggaran itu apa? Anggaran itu adalah sebuah rencana keuangan. Kalau kalian sekarang aktif panitia, pasti kalian nggak asing sama yang namanya RARMA, Rancangan Anggaran, Rancangan Mata Anggaran. Ya, biasanya itu ditentukan di awal. Kira-kira, ayo divisi PDD butuh dana berapa? Lalu divisi acara butuh dana berapa? Dicatat anggarannya, diajukan ke UK Petra, nanti kita akan terima uang. Gitu. Tujuannya apa? Supaya acara bisa berhasil, ya. Jadi secara sederhana master budget ya, itu punya yang namanya dua fungsi. Fungsinya yang pertama adalah fungsi perencanaan, ya. Jadi master budget ini penting untuk kita melakukan rencana. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai tujuan nih. Anggaran membantu, bentar ya. Ini ya. Anggaran membantu perusahaan mengidentifikasi tujuan dan menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Itu fungsi perencanaan. Jadi dengan adanya rencana, kita bisa lebih baik untuk mencapai tujuan. Oh, kita mau, nih rencananya ya, kita mau dekor di audit itu pakai lampu. Ini berarti kita rencanakan. Berarti kita harus sewa lampu. Lampunya mau berapa warna? Oh, mau 4 warna. Berarti kita sewa 4 lampu. Gitu ya. Terus kita mau nih tambahin tulisan di depan, misalnya Bank Pan. Oh, berarti kita butuh properti. Kita butuh kayu misalnya gitu. Atau kita butuh triplek. Kita butuh cat gitu. Nah, untuk bisa mencapai tujuan itu kita butuh rencana. Ya, itu perencanaan. Terus yang kedua adalah pengendalian. Tujuan dari pengendalian ini adalah jangan sampai kita itu buang-buang duit. Ya, kalau kita nggak rencanakan, oke, misalnya kita udah punya tujuannya. Kita mau misalnya punya dekor lampu, menggunakan lampu tadi gitu ya. Kita nggak rencanakan tapi kita nggak anggarkan, kita lampu, oke. Terus kita datang ke toko lampu, sewa toko sewa gitu ya. Saya mau sewa dong, berapa biayanya? Oh, biayanya itu 5 juta gitu. Padahal ternyata ya ada toko-toko lain itu yang biayanya cuma 2,5 juta gitu. Tapi karena kita tidak merencanakan, kita nggak survei gitu ya, akhirnya kita tidak bisa mengendalikan biaya. Akhirnya apa yang terjadi? Over budget. Atau bisa jadi juga gini, dekor butuh lem gitu ya, lem tembak. Seharusnya dari awal kita bisa perhitungkan, untuk membuat dekor seperti ini, kita butuh lem tembak dengan biaya kurang lebih 100.000 aja lah. Gitu. Sehingga nanti bagian keuangan akan kontrol. Setiap ada anak dekor datang, aku mau beli lem tembak. Oh iya, ini masih ada anggarannya dikeluarkan.
Gitu. Tapi kalau sampai, loh kok beli lem tembak lagi? Udah nggak bisa nih, nggak ada anggarannya. Akhirnya berusaha gimana cara lemnya bisa cukup. Gitu. Ya, jadi pengendalian ini membantu kita ya untuk memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaan bisa berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik itu salah satunya bisa berjalan dengan efisien. Gitu ya. Jadi diingat ya, ada dua ya. Ada perencanaan dan ada pengendalian. Sehingga kalau di sini ada pertanyaan, fungsi dari anggaran kecuali. Gitu ya. Ini sebenarnya salah, nggak pakai kecuali ya. Jadi ini semua jawabannya benar. Fungsi anggaran adalah membantu dalam pengendalian, memastikan bahwa bagian perusahaan berfungsi dengan baik. Betul ya? Terus kedua, membantu mengidentifikasi tujuan untuk menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu betul juga, ya. Merupakan rencana keuangan atau entitas untuk suatu periode tertentu. Ya, itu juga benar. Tapi mungkin maksud soal ini adalah fokus pada fungsi ya. Sedangkan ini adalah definisi. Ya, jadi kalau misalnya soalnya seperti ini ya sudahlah, jawab aja yang C. Ya, rencana keuangan suatu entitas, suatu periode tertentu itu adalah ini ya, definisi gitu. Tapi benar-benar gitu. Tapi itu bukan fungsi, itu definisi. Ya, sebenarnya agak kontras juga dengan yang ini. Semua jawaban benar berarti ini benar juga dong. Ya, gitu kan? Tapi ya it's okay. Ya, ini variasi soal saja. Untuk tujuan fungsi dari anggaran bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa lanjut? Bisa ya. Nah, ini diingat ya. Kalau kita ngomong soal anggaran, anggaran itu kita buat per periode. Ya, tidak semua perusahaan membuat anggaran itu tahunan. Ya, diperhatikan, tidak selalu anggaran itu pasti tahunan, belum tentu. Tergantung periode akuntansi dari perusahaan itu. Periode akuntansi itu apa sih, C? Mulai dari buka buku sampai tutup buku. Masih ingat ya? Tutup buku itu ada closing entries. Jadi ketika kita udah tutup buku, maka kita akan tahu berapa keuntungan bersih kita. Kan gitu kan? Ya, jadi per periode ada yang tahunan, ada yang setengah tahunan, ada yang 3 bulanan, ada yang bulanan. Gitu ya. Jadi tergantung dengan metode atau periode akuntansinya mereka. Lanjut. Yang pertama itu adalah anggaran penjualan. Jadi anggaran operasional itu mulai dari sini guys. Mulai dari kita ya, posisikan diri kalian sebagai seorang manajer yang ingin melakukan forecasting atau memprediksi ya. Prediksi pertama yang harus kalian prediksi itu adalah penjualannya. Ya, kira-kira kita mau jual berapa sih gitu. Jadi yang kita prediksi adalah penjualannya. Oh, aku mau jual 200 unit. Nanti diprediksi akan terjual 300 unit. Oke, itu yang dimaksud dengan anggaran penjualan. Ya, di dalam anggaran penjualan, ya, itu yang kita hitung adalah penjualannya atau revenue-nya. Ya, apa rumusnya revenue? Revenue adalah harga jual dikali unit. Ya, revenue itu adalah uang yang kamu terima. Misal kamu jual barang harga 5.000, ada 5 barang yang kamu jual, berarti revenue-mu itu adalah 25.000. Ya, jadi simpelnya, ini contoh kasusnya. PT ABC memiliki rencana penjualan pada tahun 2021, itu adalah dia bulan Januari mau jual 10.000, Februari mau jual 11.000, ya. Maret 12.000. Ini pasti diketahui di soal. Ya. Kalaupun tidak diketahui, hanya diketahui misalnya Januari. Biasanya diketahuinya begini. Di bulan Februari terjadi peningkatan sebesar 10%. Ya, berarti kan 10.000 ditambah 10%-nya, gitu kan? Oke, tapi pasti diketahui, ya. Lalu diketahui juga harga jualnya. Nah, ada unit, ada harga jual, maka kita sudah bisa memprediksi berapa revenue-nya. Oke, jadi seperti tabel di bawah ini, ya. Januari 10.000 unit. Harga per unitnya 40.000. Maka kita akan bisa mendapatkan uang revenue sebesar 400 juta. Begitu juga di Februari, begitu juga di Maret. Tinggal unit dikali dengan harga jual. Ya, variasi soalnya gimana, C? Ya bisa jadi kayak tadi C bilang. Terjadi peningkatan harga jual 25% per bulan gitu. Ya udah berarti setiap ganti bulan kamu tambahkan 25%, 25% gitu. Ya, tapi yang pasti, C kasih keywordnya ya. Yang harus kalian temukan adalah berapa unitnya dan berapa harganya. Bisa dipahami sampai sini? Nah,
Tahapan pertama dalam anggaran itu kita mau prediksi kita mau jual berapa. Oke, kita udah tahu nih. Kita mau jual ya sebesar 10.000 unit di bulan Januari. 10.000 unit. Dan anggaran revenue atau pendapatan yang kita bisa terima adalah 400 juta. Oke? 400 juta. Selanjutnya, setelah kita tahu, oh aku mau produksi 10.000, misalnya itu roti ya, 10.000 roti. Maka kita harus mikir kan ya, berapa yang harus kita produksi. Lalu ada yang berargumen misalnya, loh C, kenapa harus dipikir lagi? Kan kita mau jual nih, mau jual 10.000, ya udah, buat aja 10.000. Nah, logika itu salah. Kenapa? Ada yang bisa berargumen? Kenapa kok aku mau jual 10.000, bukan berarti aku harus produksi 10.000. Ada yang harus kita pertimbangkan. Apa itu? Coba, apa yang harus kita pertimbangkan? Apa yang harus kita pertimbangkan? Ada yang mau coba? Oke, aku mau jual 10.000 nih bulan ini. Periode ini 10.000. Tapi bukan berarti aku produksi 10.000. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kalau bulan lalu masih ada sisa barang, kan nggak mungkin barangnya kita buang. Ya, misal bulan lalu masih ada sisa 1.000. Ya udah berarti kan kita nggak perlu produksi 9.000 kan? Nggak perlu produksi 10.000 kan? Kita mau jual 10.000. Bulan lalu ada 1.000, ya udah 9.000 aja. Jangan banyak-banyak, ya kan? Tapi ada lagi yang harus dipertimbangkan. Ya, kita harus punya sisa di akhir. Kenapa sih emangnya kok harus disisain? Kan lebih baik habis. Enggak gitu konsepnya. Kenapa? Karena ketika kita produksi barang, ya kita jualan barang, lalu barang kita itu habis total atau nol stoknya, apa yang terjadi? Ketika ada orang datang mau pesan, oh, maaf Pak, barangnya habis. Maaf Bu, barangnya habis. Kita akhirnya apa? Mengecewakan pelanggan. Sehingga harus ada yang namanya ending inventory. Gitu ya. Nah, untuk anggaran produksi sendiri ya, Cica akan sederhanakan. Rumusnya itu sebenarnya sederhana sekali. Ya. Barang yang kita produksi, ya. Kalau kita mau tahu berapa barang yang kita produksi, maka kita tinggal pikirkan. Ya, ini sederhana. Kita pikirkan, kita mau jual berapa? Kita mau jual berapa? Ya. Lalu, kita kurangi. Oke, aku mau jual 10.000. Tapi bulan lalu aku ada 1.000. Jadi, dikurangi dengan awal. Di mana awal itu adalah sisa bulan lalu. Atau stok akhir bulan lalu. Kan gitu ya. Lalu tinggal ditambahkan dengan yang akhir. Akhir itu apa maksudnya, C? Kita mau di akhir periode barang masih sisa berapa? Gitu. Jadi simpelnya tinggal, oke kita mau jual berapa, dikurangi sama bulan lalu sisa berapa, terus kita tambah nanti di akhir bulan kita mau nyisain barang berapa. Gitu aja. Ya. Nah, kalau dalam rumus itu input sama dengan output. Di mana input itu adalah persediaan awal. Ingat ya, persediaan awal bulan ini sama dengan persediaan akhir bulan lalu. Kalau kita ngomong periodenya adalah bulan ya. Gini ya. Jadi persediaan awal bulan ini adalah persediaan akhir bulan lalu. Bisa dipahami? Ya, lalu input itu selalu terdiri dari yang awal sama yang kita produksi bulan ini. Ya, yang baru bulan ini. Sedangkan output atau yang di akhir itu selalu sisa sama yang terjual. Gitu. Ini sama prinsipnya ketika kita mempelajari itu ya. Apa tuh yang terakhir kita pelajari? Vivo sama average itu ya. Sampai lupa. Oh, proses costing. Gitu, ya. Nah, kita lanjut nih ke contoh ya. PT ABC memiliki rencana penjualan yang sama
dengan data sebelumnya, ya. Nah, yang kita harus perhatikan di sini adalah ini, teman-teman, kebijakan persediaan akhir. Ya, PT ABC memiliki kebijakan persediaan akhir barang jadi sebesar 15% dari jumlah unit yang akan dijual di bulan berikutnya. Ya, jadi simpelnya kita tuh mau di akhir bulan itu ada sisa barang sekian. Gitu. Ini kebijakannya 15% dari yang akan dijual di bulan berikutnya. Biasanya itu selalu menggunakan bulan berikutnya atau bulan berjalan. Apa bedanya? Kalau bulan berikutnya itu berarti bulan depan, tapi kalau bulan berjalan itu berarti bulan ini. Hati-hati ya. Tahun berjalan, bulan berjalan, hari berjalan gitu ya. Itu berarti yang sekarang. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Unit yang kita mau jual di bulan Januari itu adalah 10.000. Oke? Maka persediaan akhir kita itu berapa? Ya, ini rumusnya sebenarnya agak dibalik sama yang ini ya. Jadi, tapi sama aja. Unit yang kita mau jual, kita tambah dengan kita di akhir mau sisa berapa. Habis itu baru kita kurangi sama sisa bulan lalu. Kan gitu ya. Lalu persediaan akhir bulan Januari, itu kita mau berapa? Sesuai dengan kebijakannya. 15% dari bulan Februari ini. Ya, jadi tinggal 15% dikali dengan 11.000. Ya, gitu. Maka dapatlah 1.650. Begitu juga dengan 1.800 ini, dapatnya dari mana? 15% dikali dengan yang Maret. Itu persediaan akhirnya. Oke. Lalu kalau persediaan awal itu caranya gimana, C? Ingat, Cica udah jelaskan tadi bahwa persediaan awal bulan ini adalah persediaan akhir bulan lalu. Sehingga persediaan awal bulan Januari itu adalah persediaan akhir bulan Desember. Di mana sesuai dengan kebijakannya itu adalah 15% dikali dengan bulan berikutnya. Setelah Desember kan Januari ya, berarti 15% dikali 10.000, dapatlah 2.000. Nah, kalau bulan berikutnya kita bisa langsung lihat di tabel. Persediaan awal bulan Februari ini itu asalnya adalah dari persediaan akhir di bulan Januari 1.650. Kita lanjut ya. Setelah kita tahu, oh aku mau jual 10.000, oh ternyata aku harus produksi 5.000 misalnya gitu. Kita udah tahu berapa unit barang yang mau kita produksi. Aku mau jual 10.000 roti. Aku berarti harus produksi dengan mempertimbangkan beginning dan ending, aku harus produksi 5.000 roti. Oke, kalau aku mau produksi 5.000 roti, aku butuh tepung berapa? Berapa tepung yang aku butuhkan? Berapa telur yang aku butuhkan? Nah, itu masuk ke dalam anggaran berikutnya. Itu disebut anggaran pembelian bahan baku. Ya, anggaran pembelian bahan baku. Ini juga pakai logika sederhana. Logikanya gimana? Yang kita beli, yang kita beli, yang kita beli, ya, kita mau beli berapa? Caranya adalah, oke, kita belinya berapa? Itu caranya adalah, kita mau produksi berapa? Produksi berapa? Produksi berapa? Lalu ditambah kita mau nyisain berapa? Lalu kita kurangi sama yang beginning. Kok sama, C? Ya memang secara prinsip sama. Kita mau beli berapa? Itu tergantung kita itu untuk produksi butuh berapa. Ya, lalu di akhir kita mau sisain berapa? Sama bulan lalu masih ada sisa apa enggak? Gitu. Misalnya kita ngomong tepung ya. Oke, berapa yang kita harus beli? Ya sekarang untuk produksi barang ini kita tadi bilang 5.000 roti ya. Untuk 5.000 roti butuh berapa tepung? Oh, butuh 50 kilo tepung, C. Oke. Di akhir kita mau nyisain berapa kilo? 5 kilo, C. Oke. Terus, bulan lalu ada sisa berapa? Ada 2 kilo, C. Oke. Berarti yang kita beli berapa? 53 kilo, C. Ya udah, gitu. Jadi logikanya adalah berapa yang harus kita beli? Ya tergantung. Untuk produksi 5.000 kita butuh berapa tepung? Ya. Lalu ditambah kita mau disisain berapa di akhir? Oke. Lalu bulan lalu ada sisa berapa? Jadi logiknya begitu. Bisa dipahami nggak sampai sini dulu? Bisa dipahami? Paham. Oke. Nah, tapi hati-hati ya.
sering sekali salah. Jangan menggunakan unit produksi di anggaran pembelian. Karena udah jelas di sini adalah anggaran pembelian bahan baku. Ya, jadi kita harus kalikan dulu dengan standar bahan baku. Misal kita mau produksi 9.000 roti nih. Setiap roti butuh berapa butir telur? Misal 3 telur. Berarti telur yang kita butuhkan itu bukan 9.000, bukan rotinya 9.000, tapi satu roti butuh 3 telur. Kalau kayak begitu ceritanya, maka kita butuh 28.950 telur. Gitu, ya. Jangan salah. Jadi yang kalian perhatikan bahan bakunya, bukan unit barangnya. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Aman? Oke. Ya, jadi hati-hati itu yang pertama. Lalu untuk kebijakannya dia akan mirip. Ya, jadi perhatikan di sini. Kebijakan persediaan akhir bahan baku 20% dari bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi bulan berikutnya. Ya. Jadi perhatikan, 6690 itu dapat dari mana sih? Dapatnya adalah dari kebijakannya 20% dikali dengan kebutuhan bahan baku bulan berikutnya. Jangan dikalikan dengan unit produksi karena sekali lagi yang kita mau beli itu telur bukan rotinya ya. Gitu. Bulan depan kita butuh telurnya bukan 11.000, kita butuh telurnya 33.000. Oke? Jadi 20% dikali dengan 33.450 dapatlah hasilnya di sini. Oke ya? Bisa dipahami ya? Paham? 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 Paham apa enggak? Jawab dong. Paham. Oke ya. Begitu juga bulan berikutnya 20% dikali ini. Terus persediaan awal gimana, C? Nah, persediaan awal itu prinsipnya adalah sama. Persediaan awal bulan ini adalah persediaan akhir bulan lalu. Ya, jadi kita coba kamu perhatikan yang Februari ini. Ya, persediaan awal Februari 6.690 itu asalnya dari persediaan akhir bulan Januari. Ya. Lalu kalau untuk yang Januari ini nyarinya gimana? Yang Januari nyarinya adalah 20% dikali dengan yang dibutuhkan di bulan Januari. Dikali dengan 28.950. Kok bisa gitu, C? Karena persediaan awal bulan Januari adalah persediaan akhir bulan Desember. Di mana kebijakannya adalah 20% dikali dengan kebutuhan bulan Januari. Bisa dipahami sampai situ? Karena itu sering salah. Persediaan awalnya gimana sih caranya gitu. Padahal tinggal cari yang ending bulan lalunya. Itu adalah awal bulan ini. Bisa dipahami? Gimana? Boleh direspon? Oke, thank you. Gitu ya. Nah, hati-hati. Yang kita hitung dari tadi, itu bentuknya bisa kilo, bisa pound, bisa butir, bisa pieces. Jadi intinya unit. Sedangkan kalau di soal kalian bentuknya itu dolar, rupiah gitu ya. Berarti kalian harus kalikan dengan cost per pound. Ya, berapa cost-nya atau berapa biayanya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi, yang kalian hitung tadi ya, awal dan akhir itu adalah unitnya, berapa butir telurnya yang harus dibeli. Tapi kalau ditanya berapa uang yang dikeluarkan untuk beli telur itu, berarti kalian harus kalikan dengan harga telurnya. Bisa dipahami? Nah, sekarang ya, kalau tadi kita bilang yang kita jual belum tentu itu yang kita produksi. Oke? Begitu juga dengan ini. Bahan baku yang kita beli belum tentu kita pakai. Nah, ya, yang kita beli belum tentu yang kita pakai. Jadi, yang kita beli belum tentu kita pakai. Berarti yang kita pakai itu yang mana, C? Ya, yang kita pakai itu sebenarnya sama dengan rumusnya DM use. Apa rumusnya DM use? Bahan baku yang kita pakai adalah bahan baku awal, ya, ditambah bahan baku yang kita beli, baru kita kurangi dengan bahan baku akhir. Bahan baku awal, tambah bahan baku yang kita beli, baru dikurangi sama bahan baku akhir. Kita awalnya punya 5, kita beli 5, berarti kita punya 10. Ya. Lalu 10, di akhir ternyata sisa 3. Berarti 7-nya udah kita pakai. Ingat ya, yang kita beli belum tentu semuanya kita pakai. Gitu.
Ya, ini nggak sulit. Yang ditanya adalah berapa total budgeted direct labor bulan Januari sampai Maret. Simpelnya, kalau kalian ditanya berapa anggaran direct labor, itu tinggal berapa barang yang harus kalian produksi, dikali butuh berapa jam per barang, lalu dikali dengan gaji per jam. Jadi, misalnya kamu produksi 5.000, setiap barang butuh 1 jam, berarti kan butuh 5.000 jam. Nah, dari 5.000 jam ini kita gaji orang per jam berapa? Itu adalah total direct labor cost-nya. Ya, budgeted direct labor cost. Sekarang kita lanjut ke anggaran overhead. Nah, kalau anggaran overhead, ya, itu sebenarnya sama. Secara prinsip itu adalah anggaran berapa biaya overhead yang harus disiapkan. Nah, yang perlu kalian perhatikan, overhead itu ada yang sifatnya tetap, sama ada yang sifatnya variabel. Kalau variabel berarti dia pakai tarif. Ya, sedangkan kalau tetap, misalnya ini ya, asuransi 950.000, maka bulan apapun itu 950.000. Sama semua. Tapi kalau misalnya tarif, berarti dia setiap bulan bisa beda-beda sesuai dengan cost drivernya. Misalnya tarifnya 300, cost drivernya ini. Ya udah setiap bulannya akan beda-beda. Paham bedanya ya? Jadi ada yang tetap setiap bulan sama, ada yang variabel itu setiap bulan beda sesuai dengan berapa cost drivernya. Oke. Lalu yang biasa ditanya juga adalah berapa biaya overhead yang dibayar tunai. Yang benar-benar kita keluarin duit. Nah, biasanya di biaya overhead itu termasuk penyusutan. Penyusutan itu adalah pengurangan nilai. Misal, kamu beli mobil harga 100 juta. Tapi itu tidak kamu akui sebagai expense. Kamu akui sebagai aset, ya. Baru setiap bulan kamu depresiasi, kamu akui sebagai depreciation expense, ya. Tapi kan bukan berarti setiap bulan kamu keluarin duit kan? Kamu udah keluarin duitnya di awal. Maka itu tidak termasuk overhead tunai. Jadi kalau kalian ditanya overhead tunai, totalnya harus kamu kurangi dengan depresiasi. Nah, sebenarnya anggaran COGS dan COGM ya, itu berdasarkan rumusnya mereka aja. Jadi nggak ada sesuatu yang rumit. Apa rumusnya COGM? Ini harus kalian ingat. Rumusnya COGM adalah product cost, ya, product cost ditambah beginning WIP dikurangi ending WIP. Ya, ini kalian udah belajar sebelum UTS dan sudah belajar juga di pengakun, ya. Sedangkan rumusnya COGS adalah COGM ditambah beginning finish good dikurangi ending finish good. Ya. Nah, yang kita hitung itu kan anggarannya bahan baku, tenaga kerja, overhead gitu kan. Sedangkan COGM, COGS tinggal menyesuaikan aja. Coba berapa COGS-nya? Coba kerjakan sendiri dulu 3 menit, habis itu kita bahas.